Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Winda Lestari dari kelas Biologi 1, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara Medan. Pada video ini saya akan mereview sebuah jurnal yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Rizky Amelia Nasution. Judul jurnal yang akan saya review yaitu pengendalian angka mikroorganisme pada tangan melalui proses hand hygiene. Nah, jurnal ini memiliki jenis jurnal media science dengan volume 3 nomor 1 yang memiliki jumlah halaman sebanyak 7 dan diterbitkan pada tahun 2019. Dengan penulis yaitu Nadia Trisna Wulansari dan Anselmus Aristo. Penelitian ini didasari atas adanya latar belakang yang dijelaskan oleh penulis pada jurnal, bahwasanya penyebaran infeksi dapat terjadi melalui transmisi mikroorganisme dari tangan yang tidak steril dan bersih. Tangan merupakan organ yang berfungsi dalam penyaluran masuknya dan penyebaran mikroorganisme ke dalam tubuh seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Nah, tangan yang terkontaminasi dapat menyebabkan seseorang terinfeksi penyakit nosokomial. Salah satu proses atau upaya yang dilakukan adalah melakukan hand hygiene atau mencuci tangan. Namun, kebiasaan masyarakat Indonesia dalam melakukan proses cuci tangan menggunakan sabun masih sangat rendah dan tercatat rata-rata hanya 12% masyarakat Indonesia yang melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun aerogens. Nah, proses hand hygiene atau mencuci tangan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu hand washing dan hand rub. Penggunaan hand sanitizer dengan kandungan alkohol sebanyak 60% mampu menurunkan jumlah angka kuman dibandingkan dengan sabun dan air mengalir saja. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang dijelaskan oleh penulis di dalam jurnalnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa efektivitas dari proses pencucian tangan atau hand hygiene dengan menggunakan berbagai bahan terhadap jumlah angka mikroorganisme pada tangan mahasiswa keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali. Pada penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan menggunakan rancangan pre-test, post-test, control group design. Yang terdapat dua proses, yaitu yang pertama pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini dilakukan setelah dan sebelum proses pencucian tangan baik secara hand washing ataupun hand rubbing. Yang kedua adalah teknik pengambilan swab. Teknik pengambilan swab ini dilakukan dengan menggunakan kapas lidi yang steril yang telah dibersihkan atau yang benar-benar steril. Pada penelitian ini terdapat 4 perlakuan, yaitu sabun antiseptik cair, hand sanitizer cair, hand sanitizer gel, dan air mengalir. Air mengalir merupakan kontrol dalam perlakuan penelitian ini. Dari beberapa perlakuan pada penelitian, hasil yang signifikan ditunjukkan oleh perlakuan sabun antiseptik cair, hand sanitizer gel, dan hand sanitizer cair terhadap air mengalir pada taraf 0,05. Nah, proses hand hygiene atau proses mencuci tangan dengan menggunakan sabun cair dapat membersihkan permukaan telapak tangan dari kotoran yang terlihat oleh mata. Selain itu, proses ini juga dapat mengurangi lebih dari 90% transient flora yang terdapat pada permukaan kulit dengan persentase penurunan sebesar 87,35%. Proses mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer cair dan gel yang mengandung alkohol dapat mengurangi jumlah mikroorganisme yang terdapat pada permukaan tangan. Dari hasil penelitian hand sanitizer cair yang diujikan memiliki penurunan persentase mikroorganisme tertinggi dari perlakuan yang lain, yaitu sebesar 99,3%. Sedangkan penurunan persentase mikroorganisme dengan menggunakan hand sanitizer gel sebesar 61,0%.
Dari persentase data penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa air mengalir memberikan persentase penurunan yang paling rendah di antara perlakuan lainnya, yaitu sebesar 58,4%. Hand hygiene adalah proses membersihkan tangan dari mikroorganisme baik secara hand washing ataupun hand rubbing. Hand washing adalah proses mencuci tangan dengan menggosok permukaan tangan yang menggunakan sabun antiseptik dengan menggunakan air guna menghilangkan mikroorganisme yang menempel pada permukaan tangan. Sedangkan hand rubbing adalah proses menggosok tangan dengan berbahan alkohol tanpa menggunakan air. Teknik hand hygiene dengan mencuci tangan yang efektif membutuhkan waktu sekitar 40-60 detik. Sedangkan teknik hand hygiene yang menggunakan alkohol atau hand rubbing membutuhkan waktu sekitar 20-30 detik. Nah, setelah proses pembersihan atau proses pencucian tangan, kemudian diidentifikasi bakteri yang masih tersisa di permukaan tangan. Bakteri yang tersisa yang ditemukan yaitu Staphylococcus aureus yang merupakan salah satu bakteri patogen utama yang menginfeksi manusia. Bakteri ini memiliki karakteristik yaitu lokus gram positif, tidak membentuk spora, monomotil, dan mampu menyebabkan rentang sindrom infeksi yang luas. Si bakteri Staphylococcus aureus ini merupakan mikroflora normal yang terdapat pada kulit, mulut, dan saluran respirasi bagian atas. Baiklah, setelah saya mereview jurnal ini, maka saya dapat menyimpulkan bahwasanya setiap karya memiliki kelemahan dan kekurangan, atau kelebihan dan kekurangan. Namun pada penelitian ini memiliki kelebihan, yaitu pada jurnal ini penulisannya mudah dipahami dan dengan penjelasan yang cukup lengkap sehingga dapat menjadi sumber acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. Kekurangannya yaitu pada jurnal ini masih menggunakan daftar pustaka yang lebih dari 3 tahun belakangan terhitung sejak penerbitan jurnal ini. Sekian pemaparan mengenai review jurnal dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi pembaca atau pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.